Ikannya udah aku masukin nih. Udah aku marinasi, tinggal goreng aja. Udah segitu aja. Panaskan aja itu segitu, sekompor-kompornya. Itunya penggorengan. Iya sayang. Udah kau nyalakan aja dulu itunya. Nanti aku tinggal masukin. Gitu loh. Pasti itu. Paten itu. Ya, tapi nggak aku bilang semua ya. Hampir deh. Hampir rata-rata baru Batak tuh diajarin begitu. Jangan ketergantungan laki-laki. Kita nggak tahu. Laki-laki itu antara dua diambilnya. Diambil setan nih, itu kan maksudnya selingkuh. Atau enggak diambil Tuhan, itu aja. Itu moto hidup itu. Jadi nggak pernah takut itu sendiri. Ya. Amoran hagabion hasangapon. Terangkan penonton tuh. Iya. Ya, Hamoraun itu kekayaan, Hasangapotim itu apa ya? Aku juga nggak tahu ya. Nanti aku asal ngomong nanti tiba-tiba datang lagi pula Raja Hatta ya. Bagak mau berpangaribuan non. Iya, bagak-bagaknya berbata. Ya, yang penting ketemu laki-laki yang pas itu. Makin cantiknya itu. Lirikan matanya ya kan, bodinya. Kalau orang Batak tuh sesuatu yang diturunkan adalah bokongnya. Kalau kalian ketemu berbata ya, yang mantap gitu ya. Yang tadinya biasanya tepos sebelum nikah, punya anak tuh bodinya oke deh. Aduh hai, pinggulnya makin kelihatan bataknya. Itu nggak bisa itu dipungkiri, nggak ngerti ya. Berbatak tuh yang diturunkan itu walaupun waktu gadis matol-tol maksudnya tahu nggak kayak kaku gitu badannya. Tapi nanti kalau udah nikah punya anak tuh bodinya aduh hai say. Iya, sama kayak aku waktu gadis tuh kata suamiku, hitungannya aku kan belum bukan termasuk body yang oke gitu ya, pinggulnya yang kayak ada body gitulah ya. Aku termasuk yang kayak kurus, yang belum kebentuk. Pas udah punya anak makin semak. Itu loh ya. Kan dari baru Batak rata-rata begitu. Itu udah pasti itu. Nggak ngerti kenapa ya rata-rata sih baru Batak dapat begitu. Pasti bodinya biasanya kalau pakai kebaya tuh cantik banget gitu. Iya nggak bisa sama orang Batak. Baru Batak tuh nggak boleh kurus-kurus krempeng tuh nggak boleh. Langsung nanti inang-inang itu bilang, ini enggak yang nggak dikasih makan suaminya itu mang teh katanya gitu. Nah nanti tekanan batin doa katanya tekanan batin kali ya makanya kurus gitu. Makanya suamiku nggak dikasih aku kurus-kurus kali harus berisi kata dia. Nanti pula dia nggak dibilangnya nggak dikasih makan buruni rajai gitu. Jadi emang aku nggak dikasih guys di angka 50 apa 50 ke bawah itu sama suamiku nggak dikasih karena memang emang dia nggak bolehin karena katanya biar tetap mantap gitu loh bodinya. Karena makan B2 mungkin ya, tapi nggak juga loh bule juga banyak makan B2. Udah bersuami belum? Sudahlah. Kurang gede itu kepampang muka suamiku itu. Segitu ganteng suamiku bah. Postingnya bah. Itu anak nih Rajai. Dah bah, yang menaklukkan Boruni Rajai. Karena panggang mie goreng itulah sedapnya ya kalau makanan kita ini ya. Nggak terkalahkan mie sup. Aduh, aku mau cerita. Aku tuh lahir, mamaku tuh ngidam naniura. Tahu nggak naniura? Naniura itu adalah sushi-nya orang Batak. Jadi nggak tahu ya. Jadi aku memang suka banget sebenarnya makan mentah gitu ikan naniura suka gitu. Tapi nggak semua ya. Jadi nggak semua yang masak naniura ini enak gitu. Emang harus orang-orang tua zaman dulu lah. Ntar ya.
Selamat siang Kak. Terus mamanya Debo ini ngiler karena sama iparnya nggak dikasih Naniora pas hamil Debo. Bukan, bukan ipar ya, bukan ipar. Tapi opungku, iya mertuanya. Emang agak sedikit pelit opungku ini. Tapi ya, tapi pas sama aku dia baik kok gitu. Ya mungkin dia memperlakukan paruh mainnya kurang oke, tapi kalau mau punya baik kok, dia baik kok. Mungkin mungkin dulu dia mengalami sesuatu hal yang sama. Mungkin orang kan kadang gitu ya, melakukan kesalahan itu karena mungkin dia dulu pernah mengalami trauma yang sama, mungkin kurang eh, good sama mertuanya, jadinya ketika dia punya paruh main ngerasa nggak adil. Nah, tapi kalau orang yang punya kesadaran dan kasih lebih besar mungkin tidak akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi ya mungkin aku kalau misalnya melihat seseorang tuh misalnya melakukan marah atau apa, aku tuh nggak langsung ngejudge orang itu. Jadi aku lihat dulu psikologi orang ini tuh kenapa gitu. Akan pasti ada sebab akibat ya. Gitu kan kenapa why gitu orang ini kok bisa nggak suka sama permainnya atau apa gitu. Mungkin seseorang ini pernah trauma dan ngerasa kok gue aja yang mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu. Tanpa sadar dia melakukan histori yang sama dan mengulangi ke anak orang kayak gitu. Padahal kalau misalnya mertua yang bijak ya janganlah ya melakukan hal itu ya. Karena bagaimanapun kan itu anak orang ya yang dibesarkan orang tuanya dengan penuh cinta kasih gitu ya. Heeh. Kalau aku sih enggak. Aku bilang sama suamiku, anakku ini kan kalaupun aku dikasih anak cowok satu ya kalau bisa sih dua ya nanti ya harapannya. Karena aku pengen anakku dua cowok, dua cewek gitu. Jadi kalau si Abraham atau nanti adiknya dapat istri nggak Batak pun nggak apa-apa, yang penting Kristen. Yang utama paling 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 apa tuh hukumnya harus Kristen ya. Macam-macam Jessica Mila pun cocoknya. Yang penting deket sama kita ya kan. Aku akan sayang sama parumenku, sayang. Gak ada yang perlu harus kita lakukan apapun, kita menjadi contoh yang baik aja lah ya. Kadang kan parumen itu adanya kenapa kadang berubah sikap itu bisa aja doktrin-doktrin orang yang terdekat yang salah, atau mungkin asumsinya pernah diambil tuh yang salah gitu. Kalau mertua tuh pasti begini-begini, enggak lah, perlu disalahin. Jadi kalau aku tuh kalau ngeliat seseorang tuh aku lihat dulu nih, kenapa sih nih orang ngebully orang ini? Oh ternyata dia pernah jadi apa korban bullying gitu. Ah, enggak lah. Aku tuh kadang kalau misalnya ya namanya kita kan kadang gini ya, anak yang dilahirkan dari pelut aja bisa kadang nggak cocok. Apalagi kita kan ketemu setelah sudah berumah tangga. Itu hati yang besar itu parumain dan mertua. Tapi rata-rata ketika parumainnya deket sama mertuanya karena mertuanya yang baik, itu jelas itu. Karena dia mendidik dan menghilangkan trauma tidak deket sama parumain itu penting. Jadi jangan semata-mata karena kan orang ini kan datang ya. Jadi kita kita sebagai orang tua misalnya aku nih ya mertua, ya kita yang ngajarin. Sono do dawa namar si matua, sono doho do boruku ngaboruku ho, kan gitu ya. Jadi kayak gitulah yang mungkin dialami mamaku waktu itu. Jadi di opung aku tuh cerita balik lagi, opung aku tuh masak naniura. Zaman dulu kan kalau makan naniura itu kan agak susah ya, bumbunya banyak apa segala macam. Mungkin ikan mas pada saat itu mahal ya, tahun 80-an ya. Berarti mamaku hamil 89 ya. Aku lahir tahun 90. Enggak ya? 90 awal lah. Jadi eh aku tuh lahir hampir 10 bulan. Jadi nggak lahir-lahir guys. Sampai umur 10 bulan aku tuh nggak lahir-lahir. 10 bulan di kandungan. Sampai tuh kayak akhirnya dibikin adat lah gitu. Dibikin adat sama tulang, kita bikinin makan, terus ditanya lah ke mamaku gitu kan, anak buado itu gitu kan, pas sedang tubuh-tubuh. Kalau sekarang kan dikit-dikit kalau nggak sesuai dengan bulan lahirnya langsung sesar ya. Kalau dulu kan masih ditahan apa, jadi aku memang lahir lama, hampir 11 bulan malah. Jadi ditanya dulu tuh baik-baik, coba diinget-inget dulu apa yang kau pengen gitu. Karena mamaku juga udah hamil berat ya, udah tua gitu, hamil tua itu
kandungannya. Bukan mamaku lagi tua, bukan. Mamaku sih masih muda, hamilnya ini kelamaan gitu kan. Akhirnya ditanya, terus mamaku kayak renungin dulu seharian tuh apa ya, terus atau makanan atau apa gitu keluarga bilang. Akhirnya dia inget-inget lah, ternyata dia pengennya nani ura. Jadi dibuat amanan tulangku lah nani ura semalaman. Jadi baru makannya itu malam, besoknya dibikin, malam dimakan, lahirlah aku subuh. Aku lahir subuh. Jadi itu kelahiran tahun berapa? 90 pas. Iya, jadi jamnya pun pagi, mau pagi aku. Udah mau terbit matahari ya, jam pagi. Jadi gitu. Jadi makanya aku bilang sama siapa? Sama aku juga kalau sama mamaku ya. Kalau mama orang sih nggak tahu ya, aku nggak mungkin ikut campur aturan dia ya. Tapi kalau mamaku selalu aku bilang jangan lakukan hal seperti yang sama ke paruh mainmu. Satu, kamu adalah paruh main. Yang kedua, aku adalah paruh main di keluarga orang. Burungmu adalah paruh main di keluarga orang. Jadi jangan lakukan. Jadi abis itu mamaku nggak pernah no komen lah. Berusaha menjadi mertua yang baik gitu. Aku tahu mama punya trauma yang tidak enak. Tapi langkah trauma itu tidak kita ulangi ke orang yang lain gitu. Kira Pak Mama paham. Jadi makanya pentingnya kita sebagai keluarga atau saudara yang memang punya positive vibes gitu. Jadi kita bikin tuh orang berpikir positif gitu. Jadi jangan negatif. Udah tegang leher kan, tambah lagi yang datang bikin tegang kan. Mau ku tendang rasanya itu. Kecuali memang kesalahannya dia fatal gitu barulah ya. Kalau masih bisa kita kasih pandangan, nah itu makanya mamaku oh oke, gitu. Benar kali pun minum jalan di belakang bah. Begitu loh. Udah punya anak berapa tuh sekarang? 3 anak. 3 anakku sekarang. Gak tahu nanti kalau ditambah Tuhan lagi ya. Ada yang bilang katanya bisa sampai 5 anakku. Wow, banyak kan? Bisa 5 sampai 6. Oh, banyak ya. Beranak terus. Tapi nggak apa-apa. Karena kalau anak itu kan gift ya, pemberian itu. Nafas yang dititipkan ke rahim perempuan ini. Jadi kalau ketika ada pernikahan yang baik, ada anak gitu dilahirkan di tengah-tengah keluarga, itu berarti memang orang ini yang memang Tuhan percayakan. Jadi kalau misalnya gini, aku kemarin ada lihat itu. Salah satu akun cewek tuh bilang gini. Abraham minta anak gitu. Terus menunggu anak gitu kan. Dia berharap mendapatkan anak. Tapi Tuhan kasih setelah dia melakukan perintah Tuhan gitu. Makanya Abraham dikasih anak yang berkelimpahan anak gitu. Ya kan, Bapak Abraham memiliki banyak sekali anak-anak kan. Ya kan, betul nggak? Coba kita balik konsepnya. Bukan kita yang nunggu Tuhan beri keajaiban, tapi Tuhan yang nunggu kita berubah, ya. Jadi sebenarnya bukan apa ya? Ini cara pandangnya kita rubah dulu. Jadi terkadang Tuhan tuh pengen kita berubah sikap. Dia pengen kita tuh apa sih? Jadi orang tuh suka merefleksikan diri ya. Jadi jangan merasa diri kita hebat. Ketika ada orang punya anak
kita introspeksi kekurangannya sedangkan dia belum punya anak gitu. Itu penting. Lidah dan mulut adalah sesuatu yang kita pertanggungjawabkan. Jadi berhati-hati apalagi belum dikasih Tuhan anak tuh, mending gak usah komen. Nanti malah jadi nggak dikasih gitu. Karena kan ya emang gitu. Kalau mau dikasih lu rubah dulu karakter lu. Gitu. Serius. Jadi bukan kita menunggu Tuhan ngasih perubahan hidup buat kita, tapi kita yang ditunggu Tuhan nih. Lu mau berubah gak sih? Kalau mau berubah, gue kasih. Ya kalau lu nggak berubah ya nggak gue kasih, sama kayak pekerjaan. Kalau kamu makan ya kerja gitu. Nggak mungkin lah tiba-tiba ada rezeki itu ya kan. Itu hanya keberuntungan dan itu cuman bisa dihitung jari selama seumur hidup ya. Nggak selalu orang itu dapat keberuntungan ya. Jadi begitu intinya. Kadang kita tuh merasa kita nungguin gift dari Tuhan, tapi enggak. Dan aku juga seperti itu, dilancarkan ya amin. Aku pun seperti itu guys. Jadi ketemu aku sama suamiku itu bukan aku setelah merenungkan dan ada si anak gadis ini, entah aku anak gadis atau mungkin sudah dewasa ya. Karena aku lihat dia masih kelihatan muda gitu dibanding aku. Tapi aku lihat dia cara ngomongnya begitu, terus aku keinget diri aku. Jadi benar. Jadi sebelum aku ketemu suamiku tuh aku pernah evaluasi diri aku ya, apa sih yang salah di dalam diri aku tuh sampai aku belum ketemu jodohku. Ternyata satu, aku terlalu pemilih. Pemilih itu yang kayak agak-agak ya kita milih boleh, tapi janganlah jangan apa ya? Jangan sampai eh kebanyakan milih gitu. Memang yang deketin aku kan banyak ya waktu itu. Sombong deh. Enggak, ini kita akan cerita dulu ya. Ya, yang deketin banyak dulu. Cuman aku tuh kayak semuanya aku respon gitu. Ya bang, akhirnya sampai di titik oh iya, aku yang kayak memang aku pengen anak yang deket sama Tuhan tuh ya aku seleksi lagi. Jadi cowok yang ngajak aku gereja itu biasanya yang aku mau deket lagi. Tapi kalau cowok itu nggak ngajak aku ke gereja, tapi jangan jadi satu kuncian ya. Nanti tiba-tiba kalian gereja deh gitu pula nanti. Tahu kan? Gereja deh, biar mau deh sama aku. Itu pula nanti kalian. Nggak, jadi memang aku dulu tuh berdoa sama Tuhan, aku pengen punya suami yang takut akan Tuhan, itu paling penting ya. Karena pada dasarnya aku juga butuh, karena laki-laki itu adalah suatu pengarah rumah tangga ini mau ke arah mana gitu. Sedangkan perempuan adalah di sebelahnya untuk mendampingi bagaimana arah kapal kita ini. Jadi harus seimbang lah, jadi gitu. Tapi itu benar apa yang dikatakan si cewek itu, bukan kita yang nunggu gift dari Tuhan, tapi kita yang harus berubah. Tuhan yang lagi nungguin kita berubah sifat, karakter. Jadi kenapa selalu miskin, kenapa selalu susah cari rezeki, kenapa susah cari kerjaan. Coba evaluasi diri ya, introspeksi diri itu penting. Apa sih yang Tuhan pengen sama kita tuh? Mungkin aku terlalu milih pekerjaan, bukan kayak kerja apa dulu yang penting bisa dapat duit, sembari dapat kerjaan yang pasti gitu, nggak gengsi. Udah tahu miskin gengsi, nah ini yang susah nih. Kata orang nggak apa-apa gengsi dulu, siapa tahu beneran kaya. Nggak mungkin pak, yang penting kamu harus kerja keras. Yang ngomong kayak gitu karena dia kerja keras, dia punya impian yang tinggi, makanya dia kerja keras. Siapa tahu itu tuh wajar. Nah ini cepat kali baterainya lobet gitu. Suaminya umur berapa itu? Suamiku masih mudanya, belum 40 tahun, masih 37 suamiku. Cepat kali baterainya lobet ya, heran deh gue. Ntar lah sekalian beres ini cabai. Begitu.
Jadi jangan berpikir Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau berubah. Jangan berpikir Tuhan ngasih ke kita. Coba konsep berpikirnya dirubah. Memang Tuhan lagi nungguin kita berubah sifat karakter. Tok kirim salam abangku katanya kenal sama itu. Oh iya. Siapa itu? Sama dong. Suamiku menurun juga. Mungkin. Siapa itunya? Kakaknya itu. Abangmu ya? Siapa abangmu? Aduh, Tuhan Yesus, bentar, ikanku. Mau masak apa toh? Aku mau masak apa ya? Ikan kembung aja sama ikan makarel. Ikan kembung sama dia kematin dulu deh. Biar cepet ngisinya. Ikan kembung sama makarel. Banyak kali yang request naik. Ya ampun, ada 12 orang. Apa yang mau kalian sampaikan? Apa kalian mau curhat kalian? Enggak bisa gue naikkan karena enggak ada itokku. Udah perjanjian itu. Jadi memang tidak izinkan aku naikin orang kalau aku sendiri aja. Mau Mas, salam kenal dari Banten ya, salam kenal juga. Siapa itu mau apa? Arianto ya, menurung. Siapa abangmu? Suamiku mungkin kenal kali. Mungkin. Main kemana aja waktu ke Bali GK? Oke, pertanyaanmu mengingatkan aku zaman dulu. Aku ke LBS ya. Dulu tuh banyak ya tempat-tempat nongkrong di situ, terus bisa mandi. Biasanya kalian dulu, aku karena SMP ya, belum terlalu ingat tahu kali malu gitu kan. Ya namanya teman-teman masih baru lulus-lulus SD gitu kan. Masih remaja lah ya, Pi. Suka kami mandi di Bali gitu. Apa ya namanya LBS. Terus kadang ke kolam renang Bali G dulu, aku nggak tahu masih ada nggak gitu. Terus itu sih paling tahun baru aku nggak dikasih, aku jauh-jauh. Sekarang tante di mana? Kau manggil tante pun udah tua awak Potong apa itu bawang putih Bali G. Ya nanti kan makan mie gomak gitu, tapi aku lebih suka mie gomak Bali Lagu Putih sih kalau nggak di tempat aku. Berapa anak budep? Anakku ada 3. Iya, jadi dulu kan masih pi ya, nggak tahu malu mandi aja di situ di Bali gitu.
Ya, balik lagi. SMP di Lagu Boti dulu, Kak. Iya, aku enggak sih di Sintongar Nipi lah. SMP 2, tapi sebutannya SMP 2 Lagu Boti juga karena masuknya kecamatan Lagu Boti gitu. Tapi sekarang tuh jadi sepi ya karena eh, sekarang kalau sekolah itu tingkatan sesuai dengan ini ya, apa wilayah gitu. Kalau dulu kan mau ke tempat sekolah tuh favorit kan paling banyak di Lagu Boti Balige kan, sekolah bagus gitu. Jadi yang dari apa ya namanya Sigupar ya kan. Terus ada yang sampai dari Parsoburan, ada yang dari mana itu sekolahnya di Lagu Boti guys, Lagu Boti Balige kan SMA favorit kan di SMA ini ya. SMA 2, SMA 2 Balige. Jadi lewatnya lewat kampung kami dulu. Jadi memang kampung kami itu dulu pasar, rame lah. Jadi kalau misalnya orang mau sekolah dulu kan ada lah yang dulu sampai ngekos gitu. Karena kan sekolah tuh mereka lewatin kampung kami dulu. Jadi hidup dulu. Tapi kalau sekarang udah mulai sepi karena sesuai dengan apa ya wilayah ya katanya ya. Apanya disebutnya orang sekolah sekarang. Mm-mm. Sesuai pendapatan ortu juga sekolah sekarang kak itulah. Jadi dulu merata majunya daerah kami tuh maju kan karena daerah pasar anak-anak jadi kalau mau ngambil angkot dari tempat kami dulu jadi sekarang angkot udah nggak hidup lagi rata-rata anak-anak udah sekolahnya deket-deket sana gitu padahal tahu nggak kenapa majunya waktu itu sama gitu karena mereka misalnya jualan apa pertanian mereka ke tempat kami. Mm-mm. Misalnya dari Parsoburan jualnya ke tempat kami tuh Lagu Boti Balige gitu tanya tapi kalau sekarang kayaknya sepi deh waktu aku pulang ke kampung tuh udah mulai sepi wah kakak kamu udah terbada dong kamu gimana lah vibesnya anak Jakarta sekolah ke Lagu Boti. Aku akuin kalau misalnya kita ya, jujur ya, aku waktu pindah dari Jakarta ke Sumatera, uh, vibes-nya kayak gimana? Kayak orang Indonesia lihat bule. Betul. Aku bukan sombong kayak gimana, jadi kayak orang Indonesia lihat bule lah. Jadi kalau ada orang Jakarta pindah ke kampung gitu atau sekolah gitu, kayak gitu. Vibes-nya kayak gitu. Jadi kayak semua mata tersorot padanya. Ya kan, vibes-nya semangat hidupnya gimana? Pasti hidup menurun. Vibes-nya semangat hidupnya gimana? Motivasi hidup menurut pas pindah. Gimana ya? Waktu ke kampung, aku ya orang kampung tuh excited gitu kalau misalnya ngeliat aku. Ya karena mungkin bahasa kita, aku ya dulu kan mungkin aku sering juga pulang ke kampung tapi nggak terlalu lancar bahasa Batakku dulu. Jadi pas aku mulai SD sampai SD kelas 5 sampai SMP gitu kan di kampung posisinya ya itulah aku sambil belajar bahasa ya kan ya campur-campur lah kayak gitu kan misalnya manggil aku ayo Dep ayo kita memanjat
eh tuh ginjang gitu kan, memanjat tuh ginjang. Hah, apanya maksudnya gitu kan, apa sih dia ngomong apa sih gitu kan dalam hati ya, tapi kita nggak berani ngomong kan gitu. Ah, ayo kita memanjat tuh ginjang gitu kan. Memanjat ngerti tuh ginjang tuh apa gitu kan. Kita kan nggak ngerti ya bahasanya karena dicampur-campur gitu. Dulu pernah sampai aku tuh kayak asli itu lebih sulit daripada aku belajar bahasa Inggris kayaknya. Aku kayak belajar bahasa Inggris 2 bulan kayaknya udah oke lah. Ini aku sampai belajar tuh bahasa Batak tuh sekitar sampai 3 tahun. Makanya orang Medan ah, belum tentu mereka bisa bahasa Batak. Padahal orang Batak gitu. Tapi mereka tinggal di Medan gitu. Jadi pernah aku kayak gitu kan. Abang ini orang Medan, tapi pas aku ngomong bahasa Batak, menurutku orang Jakarta Batak di Jakarta ini jauh mereka lebih tahu bahasa Batak. Suamiku tuh lahir besar tuh di Jakarta, belum pernah ke Sumatera. Tapi mungkin mereka karena diajarin di rumah bahasa Batak, jadi ini makanya aku juga bingung di Medan tuh gimana kok orang Medan sendiri nggak bisa bahasa Batak, padahal kan dekat ya ke Toba, ke kampung opungnya gitu. Ginjal siapa? Ginjang itu ke atas maksudnya. Batak sama Medan apa bedanya toh? Batak sama Medan. Ya kalau Batak suku, Medan itu kota. Pertanyaanmu pun aneh-aneh. Ya kalau di kota kan, di kota Medan kan bukan hanya orang Batak. Tapi di Medan nggak mungkin nggak ada orang Batak itu istilahnya. Benar Kak, aku asli orang Medan. Medan tuh banyak Melayu. Nggak juga, orang Batak banyak. Cuman nggak ngerti ya, mungkin mereka nggak biasa dengan bahasa Batak. Tapi logatnya Batak kali ya kan. Cuman mau dibilang kayak aku ini ngomong kan. Kayak gitu mereka ngomong gitu. Sama Siantar juga gitu. Makanya padahal tinggal ngesot aja ke Toba kan. Asli loh, kalau kalian pakai bahasa Batak, kurasa kayak tegang seleher-leher sampai sepaha-paha sampai seujung kuku kaki kayaknya. Kalau belajar bahasa Batak tuh susah banget. Itu bener deh. Kalau kalian mau cepat belajar bahasa Batak, bergaul sama orang-orang yang memang sering nongkrong anak-anak kampung gitu, cepet itu bahasa Batak. Aku memang dulu kalau karena aku cepet ngerti bahasa Batak tuh gara-gara aku bergaul sama orang kampus itu. Putri bisa, itu lebih parah si Putri, nggak bisa dia sama sekali dia. Dapat pula suaminya nggak bisa juga, sama aja lah. Jadi makanya kalau aku, walaupun suamiku lahir di Jakarta gitu ya kan, dia tidak yang hebat ya mertuaku lah, ngajarin ke anak-anaknya bisa bahasa Batak, mengenalkan adat. Dulu sering kali dibawa ke arisan. Anak-anakku ini pun juga kadang ku bawa arisan, cuman kalau akhir-akhir ini karena nggak pakai mbak itu jadi aku nggak ku ajak semua. Paling kami aja nyempati, nanti paling orang adik-adikku di rumah liatin orang ini nemani gitu. Kalau sama mbak-mbak sekarang aku nggak, mending bagus daycare. Lapak-lapak udah mau bayar daycare-nya lah kan, tapi jelas arah anak-anakku ini kegiatannya jelas lah. Udah les sekolah, soalnya lagi full kegiatan orang ini. Tidak lupa akar ya. Yang hebat mertua lah, karena nggak semua orang tua seperti itu. Anakku ku ajarin bahasa Batak. Carol Leonor itu ku ajarin bahasa Batak itu, jangan salah. Walaupun mukanya kalau orang bilang kayak orang bule gitu, tetap ku ajarkan bahasa Batak. Harus tahu asli darahnya itu dari mana. Wajarkan itu, udah pasti itu. Makanya aku bilang sama mereka, enggak, kalau ditanya pun kau orang mana Carol, orang Batak. Kau orang mana Leonor, orang Batak. Anak 2 tahun aja dia udah tahu asli darahnya itu dari mana, dari orang Batak. Aku selalu mengajarkan, baru apa kalian, baru Manurung, asal mana, Porsea, kan mereka dari Manurung Porsea. Itu ku ajarkan itu mereka.
Walaupun wajahnya wajah-wajah nggak batak-batak kali, tetaplah. Mak lagi kupas bawang iyalah. Ha, tenang hera kompor hamuda. Bukan orang Jakarta. Iya, padahal mereka asli apa ya, lahir di Jakarta ya. Tapi aku selalu ajarkan itu. Makanya aku kalau misalnya belajar itu, aku selalu pelajari dari orang-orang. Gitu. Kayak mertuaku ngajarin kayak gimana ke anak-anaknya gitu. Ya diambil yang baik-baik gitu loh. Ya enggak. Apa yang diajarkan mamaku juga, diajarkan opungku, aku ambil yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya janganlah. Ya kita belajar juga gitu. Mantap Kak, wajib pertuturan nih ya dong. Jadi kalau wajah boleh cantik tapi asli harus tahu asal usulnya. Asalmu dari mana? Orang Batak aku gitu. Medan bukan lah, Batak ya Batak. Batak asal usulnya dari mana sesuai marga. Misalnya Manurung Porsea. Pangaribuan mana lagi Boti gitu. Ya enggak, walaupun kita lahir di Jakarta, tetap kita harus. Kenapa orang Batak itu sukses-sukses? Karena dia menghargai nenek moyangnya. Ya, udah pasti tuh. Kalau kalian lihat kuburan opungnya, bapaknya, orang tuanya, nenek buyutnya, bagus kuburannya, udah pasti kujamin keturunannya pasti bagus-bagus. Itu udah pasti itu. Simbol dari orang Batak keturunannya sukses itu di kuburan dari opung-opungnya. Udah pasti tuh. Jadi kalau misalnya ada orang Batak bapaknya udah meninggal duluan gitu kan, di Balokom masongoni sarupa tanoi itu udah aku pasti ku merepet itu. Nah, jangan kaget sekalipun itu orang terdekatku, apa yang ku sampaikan itu baik gitu. Karena pasu-pasu di daerah. Ale bolo so eneng ho dapuk pasu-pasu tuh keluarga keturunanmu lanjutkan. Kalau aku enggak, masalahnya aku sama bapak aku masih sehat hidup aja aku bilang itu. Tenang aja Pak, nggak usah kau bisingkan itu. Soal nanti tempatmu di mana kuburan, kan orang tua ini, aduh nanti nyusahin anakku laku kalau meninggal, enggak usah dipikirin. Yang penting kau sehat, karena kan orang tua itu gitu kadang mikirin, belum mati ya non manusai gitu kan, anakku belum ada yang sukses. Nah, akhirnya ditahan lah sakitnya itu kan, antara hidup dan menyusahkan jadinya. Ya sakit gitu, tahan-tahannya karena dilihatnya anaknya nggak ada yang sukses gitu. Oh, kalau aku enggak, asuransikan bapakku. Tinggal mati aja hidup ini, ya nggak gitu. Jadi kalau jadi orang tua mereka tenang, ya kan. Oh, tenang aja. Aku kalau sama orang tua aku bilang begitu ke bapakku, terutama bapak ya, benar itu, ya betul itu. Kalau uang bisa dicari, makanya aku bilang kalau kalian nikahin buru Batak, diajarkan kalian yang keras-keras ya, kasih tahu tersongot tersingot nak obu mi ito asli pirang do menutupi uban. Menutupi sudah deh. Kak, bahasa Indonesia kita nggak ngerti. Intinya kita sebagai orang tuh harus menghargai nenek moyang kita. Ya. Jadi simbolnya orang Batak itu makin bagus kuburan kakek nenek buyutnya. Kalau kami kan memang ada tubuhnya. Jadi kalau ada tua nanti kita makali holi acaranya. Nanti dibikin satu tempat itu tulang belulang opung-opungnya itu. Puji Tuhan keluarga kami tuh ya, walaupun opung kami udah opungnya bapak sih, nenek buyutnya buyutku kali ya. Nah, kenapa masih kami ada arisan kami masih tetap ngumpul? Karena kami bikin satu tubuh semua. Itu adalah semakin kita bikin begitu makin akur biasanya keturunan ya. Sama lah, kita kan melahirkan apa, kita tetap hargai nenek moyang kita. Bukan berarti kita jadi menyembah dia ya, tidak ya, bukan ya, jangan sampai salah. Kita menghormati nenek buyut kita, orang tua kita yang terdahulu ya kan. Salah satu pahlawan itu juga menjajah Belanda ini ya kan, menyerang Belanda ini ya kan. Walaupun salah satunya ada nenekku kecantol, nenek buyutku kecantol sama orang Belanda. Mungkin ganteng kali Belandanya. Kecantol lah dia kan.
Orang Balai kah? Enggak. Boru cantik banget. Ini Belanda ya, bukan Belanda aku. Jadi gini mungkin entah naksir orang Belanda ini sama opung awak dulu ya kan. Jadi adalah mungkin titisannya sedikit. Sedikit. Bukan, jadi kan zaman dulu itu kan penyebaran Kristen ada di daerah Sumatera Utara kan. Ya, kalau kalian tahu ada cerita Nomensen dan sebagainya orang Kristen yang datang ke tanah Batak ya, tanah Sumatera. Nah mungkin ya aku nggak tahu juga ya. Jadi kalau ada yang ngelihat garis keturunanku darahnya memang ada arahnya ke sana. Tapi aku nggak tahu ya. Ya itu kan mereka yang mengasumsikan. Jadi walaupun gini loh, walaupun mungkin nenek kita atau kakek kita keturunan dari sana, ada beberapa keturunan yang tidak menurunkan darah itu. Jadi nggak turun ke dia gitu. Nggak turun ke apa ya istilahnya tuh segi fisik, segi kulit itu tidak turun. Jadi tidak semua menurunkan gen itu gitu. Jadi makanya ada beberapa anak tuh kan beda-beda tuh kulit. Kayak anakku aja nih, Carol, Leonor dan Abraham itu. Jadi kayak anakku yang pertama itu mirip sama bokap aku. Anakku yang dua itu mirip sama opung dia yang cowok dari bapaknya. Jadi kayak kalau yang Leonor mirip aku gitu kan. Perpaduan lah antara aku dan bapaknya gitu. Jadi ya gen itu tidak semua plek ya dapat gitu. Pasti ada yang terbagi-bagi, mungkin gen dari keluarga bapaknya yang turun lebih banyak atau gen dari keluarga mamanya yang turun lebih banyak. Makanya mungkin ada kulit yang hitam, putih, tinggi, pendek gitu kan. Kayak begitu semua kadang walaupun kakak beradik bisa beda gitu. Kok hitam dia kok putih ya? Mungkin ada darah, mungkin dari zaman dulu mungkin ada nenek moyangnya yang masih keturunan dari Belanda, Jepang atau Jerman atau Portugis atau ya mungkin India gitu kan. Aceh juga campuran banyak orang India kan. India bisa juga atau mungkin ada Rakula mungkin itu bisa. Darah muda mungkin. Kaget gue. Hah? Pulang dulu. Gak ada ngomong. Mana dia rupanya? Emang gak ngomong sama kamu? Tanya aja. Iya, tapi lagi bersama juga bapak. Ini mau tidur di sana. Kamar sebelah? Tadi dia nggak ngomong. Tadi yang ini nggak mau. Untuk ini. Ini makanya ya. Tapi itu tapi belum tahu makan belum. Pikir tadi dia bukan. Yang ini nggak ada apa. Kalau ini kurang kembungnya ini loh ya. Mana tasku biar aku tanya. Darah muda. Hadir nanti lang berpangrip. Hai. Gitu loh. Bentar.
spill suaminya mak biasa udah ke atas tadi, baru aja naik ke atas dia. Bentar. Tamatan dari PTN apa dulu kak? Oh aku bukan negeri, aku swasta dulu. Aku lulusan FHUP, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Iya, aku lulusan FHUP. Kita mau masak ikan kembung. Nah, aku nggak lulusan dari Universitas Negeri. Sembari kita mau bikin dulu sambalan daliman ya, dipilihkan dulu. Biar apa dulu kita kutumbukkan dulu ini apa ini? Cabai ini, guys. Kita mau bikin sambal andaliman. Aku juga ada oyster. Jadi nanti tinggal kupanaskan oysterku itu, makan pakai oyster. Ya, pakai cabai rawit, bawang merah. Terus bikinkan jeruk limau itu atau jeruk nipis. Kerja apa kalau hari biasa? Aku tergantung sama senior aja. Kalau diperlukan ayo, kalau enggak belum. Jadi tergantung lah. Karena dari awal udah aku bilang sama mereka kalau aku ini kan ibu rumah tangga, mereka ngerti kok. Belum ini aja aku belum. Aku sekarang soalnya sambil mau ngambil S2 aku. Kecil. Aduh, jatuh pula. Cara dapat perkara gimana kak? Caranya? Ya kalau kamu belum bisa berdiri sendiri, join aja sama senior gitu ya, yang memang kamu percayakan. Karena kalau misalnya kita join itu kan memang kita bisa percaya ya. Gitu. Jadi ya memang banyak banget orang tuh ngejar jadi sarjana hukum gitu. Peluang kerjanya sebenarnya nggak banyak ya jadi sarjana hukum, karena sekali lulus sarjana hukum itu bisa ribuan. Bagusnya sih sekarang tuh kalian tuh ambil IT ya. Ashanti bukan ini bukan. Emang harus hafal undang-undang untuk pengacara kak? Ya harus dong, ya minimal kan beberapa garis besar gitu loh, ya kan. Nanti tinggal, misalnya gini loh, kalau misalnya kita nanganin kasus tuh, ya yang penting tau lah. Kak gimana ngurus 3 anak masih tergolong kecil-kecil sembari ngurus rumah juga. Nggak cuman rumah saya urus, saya juga bisa kerja. Bayangkan. Bayangkanlah ya, cari cuan iya, kadang aku ke pengadilan, kadang lagi ketemu klien ya, bisa seharian. Caranya satu, dapat suami yang tepat ya, yang memang mengerti keadaan kita, bisa kerjasama ya. Perbaiki ganteng juga bisa. Ya balik lagi lah ya, kalau ganteng selera itu balik lagi lah ke masing-masing. Ada memang seleranya yang memang kayak gitu, hitam-hitam manis apa adanya kan ada.
Nggak pernah kejadian nemenin klien tahun-tahun tahu-tahu ke kantor suami kakak. Nggak pernah kejadian nemenin klien tahu-tahu ke kantor suami kakak. Oke. Maksudnya nggak pernah kejadian nemenin klien tahu-tahu ke kantor suami kakak. Udah sering berapa kali. Sejauh ini sih baru 2 kali lah ya. Terus sisanya kebanyakan ya Polres, Polsek gitu-gitu aja sih. Kalau kelasnya yang di suamiku kan kelas besar semua. Jadi pekerjaan bukan ada area-areanya. Gitu. Kebetulan yang aku banyak pegang itu ya masih kecil-kecil lah. Polsek, Polres, Polda gitu. Yang gede-gede kali. Kalau sekelas Mabes kan besar dia. Memang kerugiannya besar. Jarang lah, hanya kelas kakap itu. Iya, kalau misalnya urusan bencong. Iya. Thank you. Aduh. Spill dapurnya mak. Aduh, imut-imut dapurku say. Doain ya nanti bisa kita cari rumah yang besar lagi, dapur lebih besar lagi. Karena impian aku pengen punya dapur bersih dan dapur kotor. Kenapa? Kalau dapur kotor ya kayak gini masak tuh ya nggak campur-campur lah ya. Ada ikan, ada apa gitu nggak mau. Jadi aku pengen dapur bersih dan dapur kotor. Kalau bersih itu kayak kita masak-masak. Misalnya masak roti, panggang roti, atau bikin-bikin kopi, atau ya enak lah gitu ya santai-santai. Karena memang aku suka banget di dapur guys. Bari kita mau ku gorengkan dulu ujang udang. Kita masak udang dulu guys. Aku mau tudukkan minyak bawang putih. Ya kalau misalnya nih balik lagi yang tadi ya Eda itu yang ngomongnya gimana ngurus 3 anak, 1 anak aja udah cranky gitu ya kan. Ya memang itu balik lagi lah, kita memang harus ya kalau kita nggak dapat pasangan yang memang mengerti kita ya nasib lah itu ya. Nggak bisa dirubah ya kan. Ya paling yang bisa kita rubah itu harapan dan ekspektasi kita terhadap pasangannya. Jadi ya kalau misalnya punya anak 1 kita udah stres, janganlah dibawa stres ya kan. Nikmati hidup ini. Bagi aku sih gitu, anakku dulu 1, tambah lagi tiba-tiba aku hamil lagi kedua, ketiga. Jujur aja, aku hamil anak kedua itu pernah sampai kayak konsultasi ke psikolog. Karena ngerasa anakku itu masih kecil, terus aku tiba-tiba langsung hamil lagi kan kayak masih kaget gitu ya kan. Posisi juga pada saat itu kan lagi COVID, orang tua tidak bisa bantu gitu kan namanya. Itu benar-benar bikin aku agak sedikit stres pada saat itu. Ternyata pas dijalanin enggak juga sih guys ya.
Ternyata pas di jalan nggak kayak gitu juga. Jalanin aja, mau gimana lagi kan, nggak bisa lah ini. Beruntunglah kita masih punya anak, ya kan, dikasih kepercayaan anak, udah syukurin aja. Kalau mau teriak, teriak aja guys, jangan kau tahan-tahan, itulah. Kadang kan kita ini merasa kayak pengennya kelihatan sempurna, jadi mami hebat, apalah gitu. Nah, kalau kau mau marah-marah, tapi ya marah aja, teriak gitu ya kan. Kayak macam lagi teriak di pinggir pantai, ya nggak sih? Kalau mau teriak, teriak aja, jangan ditahan-tahan. Jangan abang, jangan kakak, nggak apa-apa, santai ya. Kalau apa kata tetangga berisik itu mamanya anaknya baru satu, wah. Kalau masuk rumah sakit jiwa kan bukan mereka yang tanggung jawab. Apa kalau mau marah-marah jadi bisa ditahan-tahan. Kebanyakan makanya perempuan banyak autoimun, penyakit sakit tuh ya karena itu nahan-nahan dipendem-pendem di hatinya, tahu-taunya stres. Udah stres, laki-laki bisa nikah lagi ya, rugi lah say ya. Janganlah, nggak mau aku. Jadi perempuan tuh harus cerdas, jangan memeruskan diri sendiri ya, ngapain. Makanya kita sebagai perempuan, kita turunkan ekspektasi kita terhadap laki-laki biar nggak sakit-sakit kali hati ini ya nggak. Masih pulang dia, setia dia, udah syukurin aja. Tapi kalau udah pelit, nggak setia ya kan, nah, pulang jarang, udah sepakan lah itu. Nah, gitu dia. Emang laki-laki kau aja gitu. Ya. Masak apa sih udang? Masak ikan kembung, ikan makarel digoreng aja. Nah ini sambal cocolnya aja. Jadi yang makan goreng biasa anak-anak. Mama papanya tinggal dicocol aja ininya. Apa nih sambalnya? Sambal andali. Padas sekali mak. Kita tuh jangan tergantung sama orang. Aku bersyukur loh aku dibesarkan opungku tuh dididik keras. Apa-apa serba bisa, masak apa bisa tuh ya. Jujur aja, aku tuh lebih banyak dididik opungku sebenarnya. Kalau udah besar SMA kan nggak perlu diajarin lagi, udah tinggal manen itu SMA. Jadi kalau SMP udah dibentuk itu SMA-nya udah tinggal enak itu manen, apalagi udah kuliah. Jadi bagi aku kalau kuliah ini nangin ngomel ke anaknya, udah dia yang lebih tahu selama tidak parah ya. Mungkin dia yang lebih tahu cara didik anaknya, karena masih waras saja udah hebat itu. Aku tuh berapa kali kalau bawa anakku nih kemana-mana nih, nanti kayak boleh orang-orang tuh selalu, kok bisa sih ibu punya anak tuh banyak gini berderet, nggak namanya dikasih ya. Kalau yang udah tua-tua nih pasti kayak, iyalah lebih baik lah punya anak langsung cepat, capeknya sekalian. Kalau orang tua gitu. Dokterku aja waktu aku bilang,
Iya dok, pas operasi anak yang ketiga kan, dia tadinya nggak mau, anakku yang kedua aja itu dilarang sama dokter aku pakai spiral, karena dia bilang gini, jangan bu, udah sekalian kalau memang beranak beranak, cuman aku KB suntik kan di luar itu, ternyata tetap hamil juga, ya kan, hamil pula anak ke tiga, 2 tahun lah, 2 tahun hampir 3 tahun lah jaraknya. Ya kan? Karena dia mikir usiaku, karena aku hamil anak pertama aja udah termasuk agak lumayan ya, 30 tahun aku ngelahirin anakku yang pertama, anak kedua 32, anak ketiga ini 34 ya kan. Jadi makanya dokter bilang waktu itu sama aku, tadinya kan yang ketiga ini jangan, nggak disuruh aku, sering kali mau hamil itu, anak itu adalah satu gift saya ya. Kawanku ada itu udah lahir anaknya satu, sampai detik ini anaknya udah mau SD nggak dikasih, anaknya udah mau SMP nggak dikasih. Jadi kalau anak dikasih berderet itu padahal udah KB, itu gift, adalah pemberian. Itu memang udah pengen Tuhan kasih aja sama orang itu anak ya, memang orang ini bisa dipercayakan membesarkan anak ini gitu ya. Cantik. Yang keempat kapan? Doain lah, nanti aja dulu, doain nanti di waktu yang tepat ya. Emang kalau usia 40 nggak boleh punya anak? Boleh saja, tapi agak resiko lebih tinggi ya, lebih banyak lah. Kita umur 35 ke atas ini aja udah banyak ya, asam urat lah, entah apalah penyakit-penyakit ini ya kan. Banyak loh say, yang kita ini aja. Karena kan mikirnya nanti takutnya anak-anak masih kecil-kecil, kita pikirkan biaya anak-anak ini sekolah gitu loh. Kalau beranak itu mah gampang guys biayanya, tapi ya kan walaupun beranak itu gampang, nggak semua orang kasih Tuhan percaya. Jadi kalau ada anak-anak yang memang Tuhan percayakan sama dia, memang Tuhan percaya sama dia, dia mampu dibanding orang-orang tua lain. Orang-orang tua lain mungkin udah bisa gila, entah apa kayak gimana gitu kan. Bisa aja. Kalau aku ya aku nikmati aja ya, kalau lagi mau teriak-teriak, mau kata-kata tetangga juga, ibu ini teriak-teriak mulu, nggak masalah, daripada rumah sakit jiwa emang kau yang mau biayain, gituin. Nanti kalau kenapa-napa aku lebih stres lagi, emang kau yang tanggung jawab, kamu cuma banyak komentar kau gitu. Apa guys, kalau mau teriak aja, asal jangan sampai kasar lah gitu. Kalau mau gitu nggak apa-apa. Keturunan nih dari kali ya, kali apa pak? Kali apa? Kau keturunan dari Kali Ciliwung? Kayak Arabik. Bagaimana enggak? Iya, jadi kita tuh udahlah, kita jalanin aja nasib kita masing-masing, ini sih guys. Itu sih sekali Tuhan Yesus ku jatuh lah kan menjerukku itu. Udahlah, kasih percaya sama Tuhan, dinikmati. Anak 1, 2, syukuri. Banyak anak itu mau dapat anak aja susah, harus beli tabung, duit kebuang-buang. Makanya jadi kalau punya anak gampang, udah syukuri. Banyak orang-orang di luar sana nggak punya anak juga susah, minta ampun. Dari tabung lah, udah kemana-mana sampai ke luar negeri, tetap nggak dikasih Tuhan. Ya memang jalannya memang nggak dipercayakan Tuhan. Sama kayak aku bilang tadi tuh, berkat itu kita berpikir berkat itu Tuhan yang mau kasih kita di waktunya Tuhan. No, Tuhan mau kita berubah, memang siap kita menerima berkat ini.
Jadi sebenarnya Tuhan yang nunggu kita untuk berubah sifat gitu. Ya kalau memang menurutmu uangku ada kok, ini ku udah ada kok, tapi Tuhan lebih tahu kau itu siapa. Jadi kalau menurutmu kau pun udah bagus, itu kan menurutmu. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang ada di isi hati dan kepalamu, ya kan? Maka jadi orang tulus-tulus saja, jangan busuk hati gitu. Itu tuh makanya kadang jadi berkat itu susah. Orang nggak ada salah sama kita, kita resein. Nah itu makanya harusnya tadinya datang ke situ berkat, udahlah cabut dulu nih. Ya adanya stres-stresnya orang ini gitu. Jadi belum, makanya itu. Jadi jangan salahin Tuhan belum kasih berkat sama aku, bukan, tapi koreksi diri. Itu yang selalu aku bilang dari dulu live, aku selalu bilang sama kalian, kita pentingnya mengkoreksi diri kita. Kita tuh siapa? Itu kita kayak ini kita udah benar belum sih? Udah baik belum sih gitu. Aku tuh Natalan, tahun baru waktu sebelum ketemu suamiku itu 2 tahun itu berturut-turut aku dikasih Tuhan tuh sendiri. Jadi setiap mau Natal tahun baru, mau aku ulang tahun, aku tuh dibikin putus sama cowok aku. Pokoknya aku pacaran sama siapa pasti putus sama cowok itu. Karena apa? Mungkin Tuhan pengen aku tuh evaluasi diri gitu. Tahun ini gue harus evaluasi diri. Apa sih yang salah sama gue? Apa sih yang buat gue tuh jauh dari jodoh gue gitu kan? Ya memang aku bilang kayak itu. Suamiku waktu aku mahasiswa, ternyata kami sering banget, ada tuh VT aku ya kalau kalian pernah baca. Aku sama suamiku pernah sering ke tempat yang sama dulu, tapi memang belum ketemu karena memang bukan waktunya kami siap gitu pada saat itu. Mungkin bisa aja kami ketemu, akhirnya kita putus dan malah jadi nggak jodoh gitu kan. Atau memang Tuhan pengen kami itu berdua siap, memang udah ada di situ jodohnya, ini Nyai sama ini berjodoh, cuman memang belum waktunya, ya belum gitu. Jadi kalian berdua harus introspeksi diri, perbaiki diri dulu sampai kalian bisa memaknai diri kalian itu jadi pasangan yang lebih baik gitu loh. Jadi bukan kita nunggu Tuhan ngasih, tapi terkadang Tuhan menunggu kita ada perubahan sifat, karakter gitu loh. Jadi terkadang kalian Tuhan belum kasih, coba koreksi diri. Apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita perbuat, apa yang pernah kita lakukan gitu loh. Kok dia hidupnya banyak berkat ya? Ada aja berkat buat dia. Kenapa mesti cemburu? Kenapa nggak kau koreksi dirimu? Kenapa aku hidupku begini aja ya? Kok aku jadi miskin terus ya? Kenapa aku kayak punya anak susah ya? Kenapa aku sama suamiku ribut terus ya? Ada apa ya? Jangan kau bandingkan rumah tangga si A sama si B sama dirimu. Jangan. Jadi kalau mungkin suamiku karakternya begini dan aku harus begini, atau nggak, kalian bisa komunikasi yang baik gitu loh. Jadi kenapa sih nggak dapet anak? Jangan kau omongin anak orang. Ada tuh pernah kayak gitu. Dia ngomongin si Abraham karena telat bicara. Udah ajarinlah anakmu itu ngomong. Kualat kau langsung. Udah gitu kan. Kualat kau. Betul, sampai detik ini dia tidak dapat anak. Akhirnya dia angkat anak gitu. Itu makanya tidak semua orang dikasih gift kepercayaan. Mau itu harta, anak, kehidupan lah, bahkan pangkat itu pun nggak bisa. Jadi itu nggak sembarangan, memang itu gift dari Tuhan. Kapan memang Tuhan mau kasih, ya memang kita udah siap pada fase itu gitu. Nggak sembarangan itu, apalagi hembusan nafas seorang anak itu, bayi itu nggak bisa sembarangan. Dengan pernikahan yang baik itu memang waktu Tuhan aja. Ya teman suamiku juga ada tuh, sampai 5 tahun dia menikah, sampai akhirnya dia dikasih anak pas sudah 5 tahun. Bentar ya, siapa itu? Dari mana Skop? Emang lu gak bawa kolor? Abang lu tadi nanyain, si mana si Surun? Aku bilang aja, emang kemana si Surun? Di atas lu gituin. Enggak, kata abang lu. Lagi pada makan. Udah makan belum lu? Oh iya, belum buka ya. Pas tadi lu masak, lu mau mandi kan? Abang mau nyariin. Kira tadi lu di bawah, di sini tidur. Gue bilang nggak ada, dia mana mau tidur di bawah kalau gue masak gitu. Tamunya kumisnya macam banget. Itu adik gue ya.
besar kali susunya. Iya Pak, ya, soalnya kalau nggak punya titik ya kau Pak. Boleh pakai simple nampak high class karena rupa cantik. Makasih loh Pak. Ya kayak gini-gini kan cara bicaranya kosong gitu kan, ngomong sama perempuan begitu. Kebayang nggak kalau kau anakmu perempuan digitukan laki-laki lain, coba besar kali susumu ya digituin anak perempuanmu atau istrimu gitu. Makanya sopan kau binatang ya, jangan kau manusia otaknya binatang. Kalau manusia normal sih agak maklum lah, kalau bahasanya kan pasti normal ya. Hai kakak, hai cinta gitu loh. Makanya inilah manusia berbentuk manusia, otaknya nggak ada. Ada manusia otaknya nggak ada. Nah itu pembagian otaknya pas lagi pembagian berkat tuh otaknya nggak ada. Itu kita dikasih loh otak monyet kan, monyetnya jadi manusia, manusianya jadi monyet gitu. Ya gitulah kayak. Betul. Iya. Makanya lain kali kalau buat apa kak? Sambal andaliman, kita mau bikin sambal andaliman. Korslet itu kak, itulah makanya. Udah muka. Iya jelek gitu ya, fakta ya kita bilang ya. Muka jelek, nasi jelek, mulut juga jelek. Aduh Pak, minimal ada salah satu yang tertolong Pak ya. Kalau muka jelek, nasi bagus, oke lah ya kan. Kau kentutmu pun wangi kalau kau sukses. Tapi kalau kau muka jelek, nasi jelek, ya kan kelakuan juga jelek. Aduh minus sekali, udah kena aja sama. Kalau orang Batak bilang udah mau obat balik Mas Jo. Tahu mau obat balik nggak? Udah ke sawah dulu lah kau. Ngaca dulu di kubangan di situ biar tahu kau siapa gitu. Emang kalau orang Batak kalau ngomong pedas, tapi itu fakta. Inilah mama-mamanya. Biar kangen kalian sama mama kalian ya. Anggaplah aku lagi ngocehin kalian ya. Ceritanya mama nih. Iya kan. Pas pula ini lagi ngulek saya sambal andaliman ya. Kalian cobain ya. Kalian goreng ikan kembung atau udang kayak gini, udang besar-besar gini. Goreng kan pakai bawang putih ya kan, nih bawang putih. Kalian bikin marinasi garam sama kaldu jamur, terus cocol pakai sambal andaliman. Ih mantap kali, enak itu. Terus pakai timun iris. Oh usah aneh, timun iris. Emang segala sesuatu pakai sambal andaliman ini entah kenapa mantap kali ya. Menggetir-getirnya itu loh. Entah gak ada sambal. Kayak kalau aku waktu ke luar negeri waktu itu kan, aku bilang suamiku, coba bisa andaliman, kan nggak boleh bawa makanan kayak gitu kan, nggak boleh. Kan karena bumbu mentah kan, takutnya karena pesawatnya berjam-jam kan, belasan jam gitu, takutnya atau gangguan apa, sama kayak durian. Jadi kalau makanan mentah itu ada yang diokein, ada yang enggak. Daripada nanti aku susah karena keluar negeri kan, ketat ini kan, jadi aku nggak kubawa. Abatiku aduh hambar ini semua makanannya nggak enak sama sekali, serius. Emang paling kangen gitu tuh sambal andaliman, betul lah. Sambal merica mantap, iya. Aduh, nggak ada lah yang ngalahin emang. Makanya nggak kaget aku apa dek? Gue mau ngambil inian botol. Apa? Udah aku cuci. Oh, udah cuci. Nih, aku cuci ngapain lagi? Mau masak air putih? Air Panas. Iya. Kan masih pada tidur. Enggak ada yang tidur. Serius? Iya, makanya mau bawa kamar. Jadinya kemana? Mau mancing apa? Mau main ke mall? Lah, gue mau ngikut. Gimana mau enak? Sama abang. Lu udah mandi tadi ya? Udah lah, Abang lu udah mandi belum? lagi mandi. Oh. Kalau nggak pada mandiin aja deh. Orang orang itu biar pada jalan kita. Si Abraham biasanya mandi dulu, dia pasti tidur. Kalau nggak si Abraham dulu, kau itu kan dek. Biar tidur dia. Siapa itu? Itu adekku. Adek ipar itu. Iya. Kalau marga Manurung, aku tuh ya sama Boru Manurung tuh kompak. Mungkin beberapa orang kayak katanya kalau mau Boru Manurung nggak cocok ya. Beda sama Boru Pangaribuan satu ini. Boru Manurung mana yang nggak kompak sama aku? Ya jadi aku malah kompaknya sama Boru Manurung. Aku juga nggak paham ya kenapa ya. Aku juga nggak ngerti. Kawanku sampai sekarang ini itu kakak adik itu akrab sama aku. Bahkan cerita-cerita pribadi pun sama aku.
Iya, jadi aku sama si adikku ini juga marga menurun ini iparku. Maaf Kak, kukira Santi tadi. Nggak apa-apa. Mirip Asanti ya, bagak kali toh. Ya, makanya aku bilang ya, kalau keluar negeri nih, kalau nggak masak sambal kalau nggak ada gitu cocol. Memang ikan orang luar itu enak-enak, manis-manis memang. Aku akuin ikan mereka tuh kayak fresh gitu ya. Nggak tahu tapi ikan kita. Padahal kita tuh punya kepulauan tuh paling banyak loh. Pulau kita paling luas ya. Tapi kalau ikan orang luar tuh gak ngerti kenapa. Kalian pernah lihat nggak ikannya Tuhan Yesus tuh? Itu aslinya manis sekali. Kalau kalian nanti ada rezeki ya kan, kalian tur rohani ya kan, tur rohani. Coba kalian ke arah Efesus atau ke tempat yang memang ya yang dibagikan roti itu ya. Nah, sama ikan itu, ikan yang Tuhan kasih itu manis sekali loh. Semuanya masih seger. Iya, aku nggak tahu, cuma dipanggang aja kita pakai jeruk limau. Ih, manis sekali. Aku dalam hatiku, kok nggak ada ikan Indonesia begini. Kalau ada kayaknya ikan Indonesia kayak gitu, ku rasa anak kecil pun doyan kali makan itu. Serius manis. Aku nggak bohong. Nggak ngerti kenapa manis ya ikan mereka ya. Terus ukurannya bukan yang kecil gitu, nggak gede ya, gede. Terus mereka tuh pakai ikan Indonesia kebanyakan janji manis, maaf. Itu pula ya. Makanya nggak ngerti aku kenapa ya ikan kita ini udah mau entah fresh atau udah berapa ini berapa hari apa entah cemana, aku nggak ngerti. Padahal, itu manis sekali, cuma dipanggang. Panggang pun kayak panggang arang biasa gitu kan. Mereka kan kalau panggang tuh kayak bukan tempatnya tertutup, bukan. Kayak mereka tuh bikin tungku gitu, terus ada corong ke atas. Jadi panggang sebentar aja, dimasukin bentar kan berapa ikan gitu, terus dibalikin. Tapi mereka pakainya nggak pakai minyak goreng guys, minyak zaitun. Ya oleh saya pakai minyak zaitun. Itu manis banget. Ngerti aku kenapa itu ya. Aku bilang sama suamiku, boleh gak sih minta lagi? Karena ikannya manis ya, karena aku lihat kan, kenapa aku bilang ikan Tuhan Yesus gitu kan, karena mirip ikan yang kayak digambar itu loh, kayak di film ikan Tuhan Yesus itu kan ada dibilang kan dua ikan dan 5 roti kan. Aku lihat ikannya ini mirip gitu, cuman aku nggak enak, aku tanya kan, ini ikan yang dari Tuhan Yesus bukan gitu. Tapi karena di kepulauan Indonesia nggak ada ikan itu, adanya di luar dia. Kalau kalian tur ini ya ke tur rohani gitu, nah, nanti pasti dikasih ikan itu. Makanya semangat kalian kerja, semangat biar tur rohani, jadi biar kita rasakan betapa luasnya dunia ini gitu. Orang bule aja mau kan, pengen kenal negara kita juga harus tahu dong negara mereka gitu. Makanya kerja keras. Biar apa kita agak open minded gitu loh. Apa sih kecanggihan negara ini? Apa sih yang maju di negara ini gitu? Apa sih tingkat-tingkat apa sih, kelakuan apa sih yang mereka lakuin, kenapa negara ini kok maju, apa sih yang mereka pelajari, kok mereka cara berpikir mereka tuh maju kayak gitu loh ya. Kalau memang agak-agak siapa gue di Jakarta, di luar negeri lebih parah lagi. Masak apa bun? Maju korupsi. Kalau itu aku no komen lah ya, itu bukan bidang kita lah itu ya, bidang mereka lah itu. Emang kalau andaliman ini cuman pakai cabai rawit aja sama di bawang merah, aduh bergetar lidah itu ya kan. Kalian cocol sama udang mantap kali. Aku kasih contoh ya.
Kita makan dulu udang yang paling kecil. Ini udang yang ini tadi udah berapa kali aku bersihin biar bersih. Nih, ya. Ada aja pengungkapan konten, nggak ada aku ini kan konten, nggak ada dulu jualan. Siapa yang mau jualan dulu? Kalian ini jualan terus. Entah kenapa lah kalau misalnya pakai sambal andaliman ini. Itulah sedapnya. Kulitnya tidak bisa berkata-kata sayang kalau soal andaliman, sambal andaliman ini. Ngerti aku. Getirnya itu bagaikan omongan inang-inang Batak. Ya, pedes-pedes menggetir gitu kayak mulutnya orang Batak ya kan. Tapi bikin lagi guys. Apa tadi? Gitu ya kan. Apa tadi? Kayak gitu ya. Jadi kalau udah berbete-bete inang-inang Batak, iya sian, gitu kan aja lah. Bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ya sayang gitu. Mantapnya ini sambal bah. Menggetirkan lidah-lidah ini. Kupikir lah bule orang Batak ini. Ya kan, mantap kali. Cocolnya pakai ikan makarel, terus ikan kembung atau udang ini. Waduh, situlah itu nikmatnya itu. Melebeb langsung di lidah ini. Seperti mulut inang-inang Batak melebeb. Enggak guys, enak, getir-getir gitu. Sambal dabu-dabu kama enggak. Udah lupa sama saya ya toh. Siapa itu? Pakai kaldu jamur kak? Iya, aku pakai kaldu jamur. Sudah mandi bang? Bang Bram, sudah mandi kali? Wow, sudah selesai masaknya. Aduh, teh gelasnya bahaya kak, manis. Iya, aku nggak minum itu teh gelas. Baru apa kak? Baru ribuan sudah ada di situ cinta. Baru pangrip nyawa. Baru pangrip. Iya aku beli kacang semalam. Lupa aku. Padahal maksudku mau aku cebilin pas live. Lupa. Pakai mas apa skincarenya kak? Cetaphil. Terakhir pakai Cetaphil dulu. Karena kemarin iritasi. Ada jerawatnya pun satu. Ada yang apa nih?
Kadang kegaruk lupa guys. Kagak makan mak enggak. Tunggu aja suamiku. Walaupun sudah gemetar ini, enggak bercanda. Kok bisa ya dibikin cakar kurang? Di skincare lain apa Kak mulus cantik? Kak ada. Kasih sunscreen aja. Sunscreen biasa. Lokal. Gigi rapi kali. Mamanya pasti cakep. Cakep lah. Suami marga apa Kak? Menurun. Suamiku menurun. Kok jadi perih? Cakar kurasa ini bah tadi. Sadar aku. Inilah kalau mar PC-PC itu kan. Jarang kali kuku panjang. Dulu anak gadis, memang aku juga nggak suka lo kutek-kutekan itu. Jarang aku kutek-kutekan. Itu pun kalau ke pestanya. Ada acara. Baru aku mau kutekan. Ini pedi gitu. Gunting aja pakai kuku biasa, gunting biasa. Bapaknya bule kah? Enggak, bapak kurang Batak. Mama bapak Batak. Kok kalian nggak percaya kali ya, orang Batak itu